Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Anjarwati dari Teknik Kelautan Universitas Jayapura. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah keempat atau Kesehatan Keselamatan Kerja suatu konstruksi. Nah, tugasnya itu identifikasi dan tindak risiko kecelakaan penyakit kerja pada bangunan lepas pantai. Pertama yaitu ada identifikasi sumber bahaya dalam suatu konstruksi bangunan lepas pantai. Nah, terdapat tenaga kerja, alat, material, lingkungan, proses, manajemen konstruksi, SMK 3, manajemen risiko, sampah, dan B3, polusi dan dampak. Akibat tidak cermat melakukan identifikasi sumber bahaya, yaitu terdapat unsafe condition. Nah, unsafe condition ini termasuk ke dalam suatu lingkungan mungkin, suatu lingkungan mungkin dengan cuaca yang tidak bagus. Lalu ada unsafe action, yaitu suatu kerjaan yang tidak dilaksanakan dengan baik, dengan kondisi yang tidak baik gitu. Nah, terjadilah accident. Nah, accident ini terdapat kebakaran atau segala macamnya, ledakan, itu bisa jadi. Nah, ada di sini juga ada penilaian risiko. Nah, penilaian risiko itu terdapat dibagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, rendah saya masukkan yaitu proses produksi dan bahaya kimia. Proses produksi ini bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses produksi yang sangat tergantung dari bahan dan peralatan yang dipakai, kegiatan serta jenis kegiatan yang dilakukan. Bahaya kimia yaitu berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia serta lingkungan hidup. Untuk sedang ini saya masukkan ke dalam suatu eksiden, yaitu terdapat karena ada bahaya kimia mungkin bisa terjadi ada ledakan, kebakaran, dan untuk unsafe condition-nya itu terdapat badai pada area eksplorasi. Nah, untuk penilaian risiko yang tinggi itu saya masukkan kondisi tidak aman, tindakan tidak aman, dan kelemahan sistem manajemen. Jadi kan untuk kelemahan sistem manajemen ini setiap kecelakaan kan tidak terjadi begitu saja. Maksudnya tetapi terjadi terdapat faktor penyebabnya. Apabila faktor tersebut dapat diketahui, maka dapat melakukan pencegahan atau penanggulangan terhadap kecelakaan tersebut. Nah, kalau sistem manajemennya itu sudah sesuai operasional atau bagus, ya bisa dibilang seperti itu. Saya rasa kecelakaan itu tidak akan terjadi bila mereka mengikuti sistem manajemennya dengan baik sesuai SOP yang ada. Kecelakaan dan penyakit kerja. Nah, penyebab utama kecelakaan adalah terdapat kondisi tidak aman, unsafe condition yaitu. Hal ini berkaitan dengan mesin atau alat kerja seperti mesin yang rusak ataupun tidak berfungsi sebagaimana mesinnya. Selain itu, kondisi tidak aman juga dapat berupa kondisi lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti penerangan yang kurang, keadaan bising, kebersihan maupun instalasi yang kurang baik. Tindakan tidak aman atau unsafe action menggunakan peralatan yang kurang baik, sembrono dalam bekerja, tidak menggunakan alat pelindung diri maupun menjalani suatu tanpa wewenang, mengoperasikan mesin atau peralatan yang bukan bertanggung jawabnya. Jadi untuk unsafe condition ini tergantung sama si pekerjanya, yaitu melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan SOP atau tidak, atau dengan standar operasionalnya. Kalau misalkan dia sudah melakukan pekerjaan dengan SOP yang ada, saya rasa tidak akan ada yang namanya tindakan tidak aman. Gitu. Nah, terus ada kelemahan sistem manajemen, yaitu kelemahan sistem manajemen ini seringkali terkait dengan sistem prosedur kerja yang tidak jelas ataupun tidak adanya standar yang dapat menjadi acuan bagi pekerja dalam melakukan kegiatan kerjanya. Nah, untuk penyakit kerja ini ada terdapat bahaya kimia, gangguan penyakit dalam silokosis, asbestosis, kanker darah, dan penyakit pernapasan, keracunan. Gangguan kulit, itu bisa terdapat iritasi dan luka bakar, penurunan mental dan kebutaan. Bahaya biologi terdapat bakteri, itu infeksi virus HIV, debu organis atau jamur pada kain, butir-butiran debu dan serangga. Bahaya ergonomis, desain lokasi kerja yang buruk. Jadi desain lokasi kerja yang buruk ini bisa mempengaruhi pada si pekerja.
mempengaruhi mental si pekerja. Mungkin dia bisa tidak menjadi konsentrasi, tidak nyaman dengan lingkungannya, gitu kan. Atau ruang kerja yang buruk, persyaratan penanganan material berlebihan. Nah, penanganan material terlalu berlebihan, desain peralatan dan alat kerja yang buruk. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Thank you for attention.